Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Kepada para jamaah sholat maghrib berjamaah Masjid Al-Ikhlas yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabat, dan kepada seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan ajaran-ajarannya, dan mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Para jamaah baballahi wa rasulih, tidak terasa kajian tafsir kita sudah sampai surat 2 Al-Baqarah ayat 44, dan di tema ini sampai ayat 48 dengan judul Namudaj min su'i akhlaqil yahud. Ya, dengan judul Namudaj, contoh ya jeleknya perilaku Yahudi. Gitu ya, ini dijelaskan dalam 5 ayat dari 44 sampai 48. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitaba afala ta'qilun. Ayat yang pertama Allah jelaskan, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Wahai orang-orang Yahudi, kenapa kalian menyuruh orang lain mengerjakan kebaikan? Orang lain disuruh sholat, disuruh puasa, ya disuruh haji, begitu sekarang disuruh kurban. Watan sauna anfusakum, tapi kamu nggak sholat, kamu nggak puasa, kamu nggak kurban, kan aneh. Nyuruh orang berbuat baik, tapi kamu nggak berbuat baik. Ini diantara jeleknya sifat Yahudi. Ngajak berbuat baik, cuma dia nggak ikut. Ya, kalau di terminal tuh jadi calo doang. Ayo Surabaya, Surabaya, Surabaya gitu kan, naik semua tuh. Calonnya naik nggak? Kagak, dia mah tetap di terminal. Dia tetap, kalau dulu tetap di Pulau Gadung, sekarang dia di Pulau Gebang. Ya kan? Orang mah disuruh ke Surabaya, suruh naik bisnya, dianya masih di terminal. Nah itu gaya Yahudi. Wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab, padahal kalian baca kitab suci kalian, itu Taurat. Afala ta'qilun? Emang kamu nggak ngerti bahwa yang Allah perintahkan itu mengerjakan kebajikan, beramal soleh, bukan nyuruh doang. Ya, walaupun ada juga kita yang begitu ya, tengah malam bangun kan, buka HP, ya ketik WA, ayo tahajud, kirim kan ke grup, udah tuh, habis kirim tidur. Ya nggak apa-apa lah ya, toh bukan yang wajib ya. Iya. Kan lumayan bilang ngingetin, tapi jangan kebanyakan ntar kayak Yahudi begini nih, ngingetin doang tapi dia nggak ngerjain. Ya, atamurunan nasa bil birri, mengapa kamu wahai orang-orang Yahudi menyuruh orang lain berbuat baik, tapi kamu melupakan dirimu, maksudnya nggak berbuat baik. Nyuruh orang sholat, dia nggak sholat, ya, dan seterusnya. Ya, ini diantara karakter yang tidak baik. Janganlah. Kalau bisa minimal gini nih, kita sholat dulu deh 2 rakaat ya. Sholat 2 rakaat, tahajud, besok baru kita ketik. Ayo tahajud, besok tidur nggak apa-apa dah, kan kita udah sholat nih, walaupun cuma 2 rakaat. Ya kan? Iya. Minimalis dah, ya kan? Kalau 11 kayak kebanyakan, 11 Ustaz, udahlah. 2 aja boleh ya. Atau pagi-pagi kan, sholat dulu nih duha 2 rakaat, habis itu ketik kan, ayo sholat duha, gitu. Jadi kita juga nggak kesalahan kan? Ya, walaupun kita ngerjainnya yang cuma 2 rakaat, tapi kan kita sudah ngerjain. Lalu kita ajak orang lain. Takutnya kalau ngajak doang tapi nggak ngerjain, kena ayat ini. Gitu maksudnya ya. Jadi ayo kita watawasau bil haq, ngajak dalam kebenaran tapi juga kita ngerjain. Gitu ya.
Tuh jangan begitu ada orang share, dasar Yahudi, jangan. Ngajak berantem tuh di subuh-subuh ngajak berantem. Maksud lo apa jadi berantem kan di WA? Mana di grup lagi kan berantemnya. Iya kan? Jangan. Kita husnuzon aja, yang nge-share ngajak tahajud udah sholat deh gitu aja. Jawabnya kan alhamdulillah makasih ya, lebih enak begitu. Ya, udah di-share ayo tahajud, dasar Yahudi ngajak doang, jangan ngajak berantem itu. Ya, jangan ya. Jadi kita nggak boleh menjudge orang, kita berpositive thinking, kita berhusnudzon bahwa ketika saudara kita nge-share kebaikan, dia juga sudah melakukannya. Ya. Ya, ini karakter yang pertama. Karena itu dikatakan di sini gimana biar ngerubah karakternya? Lihat ayat berikutnya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar. Yang kedua dengan sholat. Ya, di antaranya untuk menghilangkan karakter yang jelek ini. Sabar. Sabar ngapain sih? Sabar itu biasanya ulama mengatakan sabar itu ada 3. Ya, ada berapa sabar? Ada 3. 1, sabar dalam mengerjakan amal soleh atau ketaatan. Termasuk tadi nge-share tadi itu kan ketaatan juga, kita ngajak orang lain sholat. Ayo waktunya tahajud, kirim. Ternyata jawabannya nggak ngenakin. Kamu tahajud nggak? Ngajak-ngajak orang tahajud gitu kan? Ya, maka masuk yang watawasau bis sober, sabar. Jangan diladenin. Emang kalau saya tahajud harus kasih tahu kamu, jadi berantem di grup. Kan nggak enak. Ya. Yang kedua, udah nggak usah diladenin, yang itu jadi diladenin biar aja. Sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Ya, harus balance. Jangan STMJ, sholat terus maksiat jalan, jangan. Biar imbang, bos, imbang apaan? Ya, pokoknya kalau wajib kerjakan, kalau yang haram tinggalkan. Ya, kalau dulu-dulu pernah melakukan hal-hal itu udah berhenti. Gitu ya. Misalnya dulu sebelum puasa mabok, udah pas puasa kan nggak bisa mabok tuh. Ya kan? Kan nggak mungkin buka puasa mabok, itu nggak mungkin kan? Akhirnya berhenti. Karena habis puasa udah habis takjil, bukber, habis bukber, terawih, nggak ada waktu buat mabok. Akhirnya lama-lama berhenti. Udah berhenti terus, jangan berhentinya saya pas puasa aja lah. Habis lebaran mabok lagi, jangan. Ini namanya nggak sabar. Ya, ada sabar yang kedua, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Udah sabar. Kalau emang ini haram dan sudah kita tinggalkan, jangan balik lagi. Ya, jangan balik lagi, udah tinggalin aja. Tapi nggak enak nih, dia biasa mabuk misalnya. Tenang aja, di surga kita bisa mabuk bebas. Iya. Karena Allah yang ngasih nanti di surat 47 ayat 15. Ya. Udah Allah kasih tuh. Jadi yang di dunia berhenti mabuk, di akhirat bebas mabuk. Iya. Dan yang Allah kasih bukan cuma botolan, bukan, sungai. Sungai dari khomer. Oh, keren kan? Makanya berhenti sekarang. Ya, matsalul jannatil lati wa'idal muttaqun. Ya, saya kopikan terjemahnya. Walara'duh yang 47 ayat 15 ya. Matsalul jannatil lati, ini yang kedua nih ya. Saya copy terjemahnya biar semangat, bukan semangat mabuk ya, semangat berhenti. Mabuknya ntar aja di sono. Ya, di surga bebas. Walaupun di sana tidak bahasa tidak memabukkan, tapi yang diminum khamr. Lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Matsalul jannatil lati wu'idal muttaqun. Perumpamaan taman surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Apa fasilitas di surga? Fiha anharun min ma'in ghairi asinin.
Pertama, ada sungai-sungai yang airnya jernih, tidak payau atau jernih, ya, dan menyegarkan. Tuh, ini nomor satu. Dan nggak satu, sungai-sungai di surga. Bosan sama yang pertama, ada nomor dua. Sungai-sungai air susu yang nggak pernah basi. Wah, kita kan kalau naruh susu pagi sore udah basi kan? Di sana sungai-sungai susu dan nggak pernah basi. Oh, ya di sini mau minum susu aja mikir-mikir mahal. Di sana udah mandi pun boleh. Yang ketiga nih, tuh sungai-sungai khomer. Wah, ya. Jadi yang mabok berhenti aja lah. Kenapa? Nanti di sana bebas. Ya, mau pakai gayung, mau pakai botol, terserah. Karena sungai, nggak satu, sungai-sungai. Iya, mau mandi berendam nggak masalah. Ini fasilitas Allah buat ya orang-orang yang mau sabar meninggalkan maksiat di dunia. Ya, kadang ada orang saking kuatnya mabuk itu sebotol aja nggak mabuk. Ada orang baru mabuk seloki diketawain, lu seloki, gua sekrat tiap hari, buset dah, sekrat. Padahal kalau bicara mabuk mah kita kalah sama orang jahiliyah. Ya, di zaman jahiliyah dulu mabok itu kayak orang sholat sehari 5 kali. Iya, 5 kali sehari maboknya. Makanya turun ayat tentang khomer tuh pelan-pelan, apa 4 ayat turun. Ya, dari yang pertama dianggap halal, yang kedua dianggap dosa besar, yang ketiga jangan sholat kalau masih mabuk, baru yang keempat haram selamanya. Ya, tapi di akhirat ada sisa sungai khomer. Khomer itu artinya apa? Minuman beralkohol. Ya, anggur yang dimabukkan yang lezat bagi peminumnya. Kenapa ada bahasa lezat? Ini bukan oplosan yang murah meriah. Ya, gara-gara duit itu udah habis, ya udah campur bensin, campur ini kan, campur spiritus, minum mati. Udah nggak enak, mati lagi. Ya, ini fasilitas dari Allah buat yang sabar di dunia. Udah berhenti mabuknya. Dan yang terakhir, ada sungai madu yang murni. Coba kebangetan masih nggak mau ngejar surga. Ya, syaratnya apa? Sabar. Sabar dalam menjalankan ketaatan, dengar azan, udahlah kucek-kucek mata, jalan deh. Ya, repot jadi celana, tarik aja sarung dah. Sarung yang dibawa jangan mau kena. Terus sampai sini mau kena lagi repot. Sarung aja bawa kan. Udah wudu kan diseger lagi tuh. Masih ngantuk wudu, mandi sekalian biar seger baru sholat. Kenapa? Kita ngejar surga yang ini fasilitasnya. Ini baru sebagian kecil. Nanti Allah kasih sini ada buah-buahan, ampunan dari Allah. Baru yang berikutnya Allah jelaskan tentang neraka nih. Sama nggak dengan orang yang masuk neraka? Apa minumannya? Tuh, minumannya air mendidih. Pernah minum air mendidih? Ya iya, jangan. Saking mendidihnya air di neraka, ya kalau diminum ususnya putus. Faqatta'a am'a'ahum. Kan minumnya lewat mana? Lewat mulut. Usus tuh jauh. Kalau ususnya aja putus, apalagi mulutnya, apalagi tenggorokannya. Apalagi ya terus ya berikutnya lambungnya dan seterusnya. Allah bilang yang jauh ini baru minum utusnya putus-putus, apalagi yang lebih dekat. Ya sama mungkin dengan bahasa yang lain nanti ketika ditanya tentang siksaan yang paling ringan di neraka, kata Nabi, inna ahwanal azab yaumal qiyamah, siksaan yang paling ringan di neraka ada orang injek kerikil. Kerikil neraka diinjek, otaknya pecah. Padahal nginjeknya pakai apa? Pakai kaki. Kan otak paling jauh. Kalau otak aja pecah, gimana yang lebih dekat? Itu yang paling ringan. Ya, dikasih yang paling mengerikan malah dikejar. Ini dikasih yang paling enak tuh, sungainya aja luar biasa. Ya, fiha anharum min ma'in ghairi asinin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muh, dari air susu yang tidak berubah rasanya, enggak basi. Wa anharun min khamrin ladzatin lisyaribin, sungai khamr yang lezat bagi yang meminumnya.
wa anharun ya min asalin musaffa, dari madu yang murni. Syaratnya apa? Sabar. Ya. Makanya masih sekarang orang banyak nggak sabaran. Dikit-dikit berantem lulu. Ya, anaknya berhenti, bapaknya berantem. Oke ya. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga, sabar yang mana? Nah, ini sabar dalam menghadapi musibah. Inilah kata ulama ya, yang dimaksud dengan sabar ada 3. Sabar ketika mengerjakan ketaatan, ya, lagi anak-anak tidur, tiba-tiba anak-anak keliling, brang, sahur. Alhamdulillah dibangun. Gitu jangan ngomel. Keluar rumah bawa golok. Awas lo ya, lewat sini lagi lo ya. Kan bocah mau bangunin. Ya. Iya, bisa jadi kita dulu lebih parah. Emang zaman sekarang doang orang keliling bangunin sahur, kan dari dulu. Iya kan? Iya, dulu saya juga begitu soalnya. Ya, asal jam 1 udah keluar bawa tutupan panci. Wah, brang, udah bunyi aja udah. Ya. Jadi kalau sekarang lihat begitu, oh ya udahlah, udah lewat zaman saya dulu. Ya, mungkin ada yang kesel, tapi tujuan kita dulu tuh anak-anak bangunin sahur. Kalau kita makan sahur, kita dapat pahala sunnah. Yang kedua, kita bisa lebih kuat puasanya, gitu kan? Iya. Sabar, jangan marah. Ya, kecuali bocah jalan mabuk, ngomel-ngomel, baru kita marahin. Lah bocah bangunin sahur dimarahin. Ya, biarin aja. Mungkin caranya yang kurang tepat, namanya anak-anak. Tapi kan tujuannya bagus kan, bangunin sahur. Berarti apa? Kita jadi bisa mengerjakan amal soleh, yaitu sahur. Kecepetan Pak Ustaz, jam 2 dikeliling. Kita bisa tahajud. Enak, udah ambil positifnya aja. Ya. Kalau anak-anak sholat berisik, ya biar namanya anak-anak. Ya kan, kita juga kadang bawa bapak berisik sholatnya. Apalagi anak-anak, ya kan? Maaf yang kadang telinganya udah nggak normal kan, kadang kenceng banget ya Allah, karena memang dia udah nggak denger. Jadi biar kedengeran sama telinganya harus kenceng suaranya, bisa-bisa ngalahin imam. Ya. Bahkan ada yang takbirnya berkali-kali kan, Allah, salah lagi. Allah, salah lagi. Ya real dulu ya, kan saya tinggalnya di Tanah Abang. Ada di musola dekat rumah itu, dia bukan imam, dia makmum. Karena udah sepuh, udah senior, udah takbirnya kenceng, nggak kelar-kelar. Karena menurut dia antara takbir dengan baca usoli dalam hati harus pas. Jadi begitu lillahi ta'ala harus bar. Begitu nggak pas, ulang lagi. Sampai-sampai imamnya udah mau ruku nggak jadi, baca surat yang lain, nambah lagi coba. Kan berarti imamnya sabar ini. Bener, saya bilang ya Allah, ya kita kan bocah, nih ngapain nih bocah. Tapi kita mau ya kita ketawain doang. Ini kapan kelarnya nih sholat. Ya kan? Jangan, bukan Yahudi mau sholat dia. Ya. Iya, jadi apa, kita aja jadi imam sabar gitu. Kenapa ya? Bisa jadi tadi karena memang dia sudah satu, memang pemahamannya salah, karena dalam mazhab Syafi'i itu ketika takbir bareng dengan niat dalam hati, kemudian begitu lillahi ta'ala bareng dengan barnya, itu amalan sunnah, bukan wajib. Kalau bisa begitu Allah dalam hatinya usolli fardhu gitu ya, misalnya maghribi salat rakaatin mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala, pas lillahi ta'ala bar. Kan susah itu. Gimana ngepasinnya kan? Ya kan? Kayak ngepasin orang lagi upacara ya kan? Yang satu narik bendera, yang satu nyanyi, kadang-kadang kan nggak pas. Nyanyinya kelar, benderanya belum kelar. Ngebut, ya kan? Atau udah kelar benderanya, nyanyinya belum kelar. Mau gimana? Makanya dalam mazhab Syafi'i itu nggak wajib sunnah. Kalau bisa syukur, nggak bisa nggak apa-apa. Niatnya pun dalam mazhab Syafi'i minimal 4 kata. Usolli fardol maghribi makmuman, itu doang. Yang mustaqbilati adaan ya lillahi ta'ala itu nggak wajib. Bahkan nanti oleh imam yang berikutnya, Imam Ghazali, Imam Juwaini, termasuk
Imam Nawawi mengatakan boleh juga niatnya sebelum takbir. Ya, menjelang takbir. Jadi begitu mau takbir, boleh dalam hati, boleh diucapkan usolli fardhu maghrib ya. Makmuman Allah. Nah, ketika Allah udah nggak niat lagi karena niatnya udah dibaca tadi, boleh juga. Bahkan kalau pakai mazhab Hanafi dan Hambali boleh niatnya jauh sebelum sholat. Kapan? Lagi wudhu niat sholat? Boleh, boleh. Tapi ada SKB-nya. Ada syarat dan ketentuan berlaku. Apa itu? Kalau niat sholatnya ketika wudhu, habis jarak antara wudhu dengan sholat, nggak boleh putus itu niat. Ya, nggak boleh belok niatnya. Gimana maksudnya putus atau belok? Begitu habis wudhu, dia makan. Berarti kan dia udah putus niatnya tuh. Atau habis wudhu dia minum. Atau habis wudhu dia ngobrol. Berarti udah putus niatnya. Dia harus niat lagi menjelang sholat. Tuh, itu aja ulama beda pendapat dan masing-masing nggak ada masalah. Mau beda, mau sama nggak ada masalah. Itu ya, yang penting ketika sholat harus niat. Ya, jadi sabarlah. Nah, kita sekarang kurang sabar ya. Gara-gara beda pilihan presiden berantem. Ya, laki bini beda pilihan, waduh. Ya, nggak ngobrol. Jangan. Ya, beda pilihan biasa. Itu ya. Oke, itu tadi poin tentang minta tolonglah dengan perantaraan sabar. Baru kemudian dengan perantaraan sholat. Ya, wasta'inu bis sabri was-sholah. Tuh, habis sabar baru sholat. Kenapa? Karena sholat juga disuruh sabar. Ya, sholat itu bukan orang lagi rally, bukan lagi kebut-kebutan. Siapa yang duluan salam, dia yang paling banyak pahalanya. Bukan. Sholat itu mana yang paling tenang. Makanya nanti di antara sunnah sholat adalah khusyuk. Ya, amalan sunnahnya bukan wajib. Untung khusyuk itu nggak wajib. Coba kalau khusyuk wajib, nggak ada yang sah kita sholatnya. Ya kan? Iya. Baru Allahu Akbar. Kunci motor mana ya? Ya kan udah nggak khusyuk tuh. Ya kan? Atau lagi Allahu Akbar bawa anak. Lah anak gua kemana nih? Kan? Iya kan banyak faktor yang bikin kita nggak khusyuk. Atau lagi Allahu Akbar mikir lagi gajian tanggal berapa ya? Kok udah tanggal segini belum gajian nih, belum ditransfer. Ya, banyak cara ya biar bikin kita nggak khusyuk. Makanya ulama mengatakan ruku ya khusyuk itu sunnah dalam sholat, bukan kewajiban. Karena kalau kewajiban ditinggalkan dosa, bisa nggak sah sholatnya. Ya, sebaiknya khusyuk kalau bisa, kalau nggak pun tetap sah sholatnya. Ya, baru kemudian katakan di sini dan sholat itu berat. Ya, wa innaha lakabiratun. Sholat itu berat banget. Gimana biar nggak berat? Kalau sholatnya khusyuk tuh. Ya. Gimana cara kita khusyuk? Nanti ada hadis nabinya. Kata Nabi, nanti dikatakan kalau mau sholat satu, ya wudu dengan baik atau dengan benar. Jadi khusyuk itu dimulai dari wudunya. Wudunya juga fokus, jangan wudu sambil ngobrol. Wudu sama teman berdua, dari mana lu? Baru kelihatan. Jangan. Wudu aja udah, nanti aja ngobrolnya habis wudu. Kayak nggak ada waktu lain aja mau ngobrol. Udah wudu fokus dulu. Ya udah selesai wudu, selesai doa, baru jalan ke masjid sambil ngobrol sama teman. Kemana aja baru kelihatan. Nah nggak apa-apa. Jangan sambil wudu ngobrol. Apalagi sambil bangsa kecil kan, sebelah-sebelahan. Mana lu? Ambil ngintip kan? Waduh, jangan. Udah fokus aja. Ya wudu dengan baik dan benar, wudu dulu. Baru setelah itu kata Nabi menghadap kiblat. Ya. Berarti yang ketiga bertakbir. Ya, atau takbiratul ihram. Wah, di sini dimulai nih. Jadi mulainya kenapa kita nggak khusyuk? Ya biasanya dimulai dari wudunya yang berantakan. Ya, udah wudu, tadi benar apa salah ya? Berarti kan wudunya aja kita nggak tahu yang mana duluan. Ya,
fokus dulu di wudu yang benar, ngadap kiblatnya benar, baru silakan bertakbir dalam artian ini mulai sholat. Gitu ya. Insya Allah kalau ini kita lakukan, kesalahannya terus khusyuk. Ya, tapi kalau dari awal dari wudu aja udah nggak jelas, ya, ke masjid juga malah bukan fokus sholat, malah ngerjain yang nggak penting, akhirnya ya udah sholatnya pun nggak akan khusyuk. Ya, nah ini yang kedua. Jadi kalau kita mau benar, biar kita nggak kayak Yahudi tadi, ya, maka perbaiki kesabaran kita, sabar dalam melaksanakan amal soleh, terutama yang wajib, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, terutama yang haram, baru sabar ketika menghadapi musibah. Ya, jangan nanti ini gara-gara pakai BPJS nih jadi mati. Coba kalau nggak pakai BPJS apa hubungannya? Kalau dia meninggal, ya meninggal aja. Gara-gara dibawa ke puskesmas ini, coba dibawa kemana misalnya ya, ke rumah sakit gede. Kadang-kadang gitu orang. Mau dibawa kemanapun kalau dia waktunya meninggal, ya meninggal. Ya, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal udah datang, nggak bisa maju atau mundur sedetik pun. Dan tugas kita hanya mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, jadi kalau bicara sabar nanti, sabar yang ketiga ini mana ini ya? Sabar dalam menghadapi musibah, perbanyak mengucapkan inna lillahi. Ya. Kenapa? Karena di sini kata Allah, sungguh kami milik Allah. Ya, itu artinya dan sungguh kami pasti kembali kepada Allah. Kalau ada orang kena musibah mengucapkan ini, dapat bonus 3 nanti di ayat berikutnya. Ya. Ulaika alaihim sholawatu mir rabbihim. Bonus yang pertama, ya, dapat pengampunan dosa. Warahmah. Yang kedua, mendapat rahmat atau kasih sayang Allah. Wa ulaika humul muhtadun. Yang ketiga, apa? Dia mendapatkan tambahan petunjuk atau hidayah. Ini khusus untuk orang-orang yang sabar. Yang ada musibah, ada kematian, udah bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Udah, kami pasrahkan. Karena semua ini titipan, kami pasrahkan pada Allah. Sedih silakan, dan itu pasti. Tapi jangan sampai nanti kita menolak takdir Allah. Kalau kita terima ini, 3 yang didapat. Ulaika alaihim salawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Coba ya, orang sabar banyak banget dapatnya. Kenapa? Karena memang berat. Sholat juga banyak dapatnya. Kenapa? Karena memang berat. Ya, jadi yang udah biasa WA ngajak sholat, udah terusin WA-nya. Jangan berhenti ya. Gara-gara takut dikatain Yahudi, nggak usah. Terus aja terus. Ya, bukan Yahudi, tenang aja. Lanjut. Ya. Kalau kita dikatain sabar, dapat 3 ini tuh. Ya. Tenang aja. Oke, ada pertanyaan silahkan. Nggak ada ya? Oke, kita lanjut ke ayat berikutnya. Apa definisi khusyuk sebenarnya? Itu dibahas di ayat 46. Ya, ketika tadi ada kata-kata khosyi'in atau khusyuk. Mana nih? Nih tadi ya khusyuk. Nah, dijelaskan di ayat berikutnya nih. Yaitu, apa itu khusyuk? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang yang khusyuk, terutama ketika dia khusyuk dalam sholat adalah mereka yang yakin bahwa ketika sholat mereka sedang berdialog dengan Allah. Ya, ini
bicara khusyuk. Coba ya, misalnya nih, kita lagi di masjid, tiba-tiba datang bupati. Ya, Bupati Bekasi, siapa sekarang? Nggak hafal lagi. Ya. Udahlah, misalnya Gubernur Jawa Barat deh, siapa? Ya udah ketinggian deh. Ya, lurah sini dah. Nggak tahu juga. Pak RT mah udah CS-an begini-begini Pak RT mah. Intinya kan kalau ada pejabat datang misalnya setingkat lurah, setingkat camat, kan kita nggak berani macam-macam kan. Duduk ke depan-depan aja. Berani nggak kita ambil garuk-garuk? Dari mana? Pak Lurah. Kan nggak mungkin begini kan. Gue mau garuk aja kita nggak berani. Kenapa? Pejabat depan kita. Ya kan? Diem. Nah, apalagi ketika kita sedang menghadap Allah, mana mungkin berani macam-macam. Makanya khusyuk adalah mereka yakin bahwa mereka nih sedang berhadapan dengan Allah ketika sholat. Makanya khusyuk, tenang aja. Ya. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Ya, baru wa annahum ilaihi raji'un, dan mereka pasti kembali kepada Allah. Nah, kalau ini yang ada dalam hati kita, insya Allah kita sholatnya tenang. Tenang udah. Ya. Enggak ngedumel begitu. Misalnya habis baca amin, terus imam baca bismillahirrahmanirrahim, amma yatasaalun. Waduh, anabak panjang nih. 1,5 halaman dah. Nyesel gue sholat di sini, malah ngomel lagi. Ya itu nggak khusyuk namanya. Udah biarin aja. Iya kan, timbang baca anaba ya. Masih mending dibacain, kita baca aja masih bingung kan. Iya. Apalagi imam baca ya begitu amin bismillahirrahmanirrahim alif lam mim. Waduh, Al-Baqarah nih. Berapa ayat ya? Wah, nggak pulang-pulang nih mah. Udah biarin aja, kenapa sih timbang kita dengerin doang kan, kita nggak. Coba kalau kita yang baca kan malah puyeng. Nih panjang pendeknya bener apa kagak ya? Nih gunanya yang mana nih? Udah timbang dengerin doang aja ngedumel. Udah bikin nyaman aja. Ya, suka-suka imam. Kalau imam merasa kepanjangan, bikin surat kaleng, kasih ke DKM. Bilang sama imam ya jangan kepanjangan. Nanti kan DKM-nya ngasih tahu ke imam. Ini ada jamaah nih yang komplain kepanjangan. Ya udah. Pasti dikurangin gitu aja, bikin prosedur aja. Ya, jangan pakai kode. Baru imam baca tengah jalan, batuk mulu. Kode biar cepat ruku. Ya nggak usah gitu-gitu amat. Iya, itu namanya nggak sabar. Ya timbang dengerin doang kan, apa susahnya? Ya kalau kepanjangan tadi bikin surat ke DKM, kasih tahu kepanjangan. Misalnya subuh jangan panjang-panjang, kenapa? Saya ngejar tol, atau saya ngejar bis, atau saya ngejar jalan biar nggak macet. Bikin aja. Gitu loh. Jadi prosedurnya enak, imam pun nggak merasa tersinggung. Masa saya asal sholat ya ikhlas, aham lulu. Apa pada batuk, apa pada apa, ternyata kode biar kagak panjang-panjang suratnya. Ya ngomong aja napa. Ya. Tapi kalau orang yang khusyuk nggak ada masalah. Mau bacanya panjang, mau pendek, tenang-tenang aja. Bacaan kita nggak ada yang sepanjang Nabi. Ya. Nanti Imam Ibnul Qayyim menjelaskan tentang bacaan sholat Nabi. Nabi itu kalau mimpin sholat minimal 40 ayat. Standarnya 100 ayat. Jadi minimal udah dihitung tuh, sekitar 40 ayat. Atau ada yang hitung minimal Rasul kalau baca itu 1 halaman. Kalau jadi imam. Ya kita kan gak ada yang kayak gitu ya. Iya, udah nikmatin aja. Dan Rasul bacanya gak ngebut, Rasul bacanya tartil lagi, pelan. Lebih lama lagi. Pernah dengar gak ada hadis sahabat komplain Rasul bacanya? Enggak. Gak ada masalah. Ya, apalagi kalau sholat sendiri, waduh, jangan sampai dah kita jadi makmum. Sahabat Nabi jadi makmum kapok. Iya, sahabat Nabi tuh. Rasul tengah malam sholat tahajud di Masjid Nabawi. Sahabatnya lewat, ngelihat tuh Rasul ngapain tuh sendirian malam-malam. Ikut sholat. Ternyata Rasul sholat tahajud. Kan sholat tahajud sendirian. Salah dia kenapa jadi makmum. Ternyata begitu dia jadi makmum, Rasul bacanya Al-Baqarah. Kata sahabat nih, Abdullah bin Mas'ud yang jadi makmum,
paling 100 ayat ruku. Coba. Berarti udah biasa tuh 100 ayat itu standar. Paling 100 ayat ruku. Maksudnya gue udah biasa 100 ayat mah. Kita jangankan diri, duduk aja ngaji baru seain, palanya udah kayak tawaf. Sampai jatuh. Baru-baru suruh diri, duduknya begini-begini. Ya, ternyata setelah 100 ayat Rasul nggak ruku, lanjut. Apa kata? Ya, Abdullah bin Mas'ud ini jadi makmum, paling 200 ayat ruku. Padahal satu juz itu udah 141 ayat. Masih kuat 200, ternyata setelah 200 ayat masih lanjut. Apa kata Abdullah bin Mas'ud ini dalam hatinya? Paling selesai Al-Baqarah ruku. Lah Al-Baqarah 49 halaman. 286 ayat dia aja sanggup. Ternyata setelah Al-Baqarah selesai, Rasul nggak ruku, lanjut baca An-Nisa. Setelah An-Nisa selesai, nggak ruku, lanjut baca Ali Imran. 5 juz seperempat, 1 rakaat. Itu Rasul sholatnya sendirian, yang salah yang jadi makmum. Orang sholat sendiri. Pernah nggak ada imam kayak gitu? Nggak ada. Lalu apa kata sahabatnya dalam hatinya? Kalau bukan Rasul imamnya, gue mau kabur katanya. Tapi kan nggak enak karena Rasul. Ya salah dia sendiri, orang nggak diundang, dia datang. Ya kan? Selama-lamanya imam kita mimpin sholat nggak ada yang kayak Rasul kan? Nggak ada. Kalau ada udah bubar duluan, kita begitu assalamualaikum hilang, mau ada makmumnya. Yang kebangetan 3 sholat terpanjang dibaca 1 rakaat. Ya itu bukan salah Rasul, karena Rasul saat itu sholat tahajud. Bahkan dari hadis tadi ulama menyimpulkan boleh tahajud berjamaah, tapi sebaiknya tahajud sendiri-sendiri. Makanya kan kita di Ramadan kadang-kadang kalau udah itikaf kan, ya habis tarawih nanti tengah malam itikaf pada tahajud juga. Ya. Gitu ya. Jadi sabarin aja. Ya, dan khusyuk itu tadi. Pokoknya kita udah terima beres saja, ikutin apa kata imam. Ya, imam mau panjang biarin, imam mau pendek biarin udah. Yang penting kita tenang sholat dipimpin sama imam. Gitu ya, dan mudah-mudahan kita juga ketika kita tenang sholatnya, nggak mikirin panjang pendek, dalam artian terserah mau imam bacanya gimana, kita ikut aja. Mudah-mudahan kita juga saat itu diterima sholat kita full sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan jadi kekurangan terus. Karena manusia memang diciptakan penuh kekurangan. Ya. Oke ya, itu tadi sedikit tentang sholat khusyuk. Monggo ada pertanyaan silahkan. Kita lanjut ya. Ayat 47 dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, ya Bani Israel, Udhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Nah, ini ayat ini jadi gacauan buat orang Yahudi sekarang atau orang-orang yang pro dengan Israel. Kata mereka, kita harus terima tuh Israel karena Israel itu Yahudi dan Yahudi itu adalah bangsa yang Allah lebihkan dari bangsa yang lain. Maksudnya bangsa yang nomor 1 lah, suku yang paling hebat di dunia adalah suku Yahudi. Kalau pakai ayat ini, padahal ayat ini diterjemahkan bangsa Yahudi bangsa yang terbaik di masa itu, bukan sepanjang zaman. Ini penafsirannya. Ya, bangsa Yahudi di zaman Nabi Musa jadi bangsa terbaik. Iya, kenapa? Karena saat itu Yahudi mengikuti kitab Taurat, dia nurut sama Taurat. Apapun perintah Taurat dia kerjakan, apapun larangan dalam kitab Taurat dia tinggalkan, makanya dia jadi bangsa terbaik. Ya. Tapi orang-orang yang cuma baca sekilas, oh Al-Qur'an bilang Yahudi bangsa terbaik, enggak. Yang terbaik justru bangsa atau umat Islam. Nanti di surat Al-Imran dikatakan, ya kuntum khairu ummatin, kalianlah umat terbaik kata Allah. Siapa? Umat Islam. Tapi ada SKB-nya tetap. Syarat dan ketentuan berlaku. Ya, jadi umat Yahudi terbaik pada masanya selama dia masih taat sama Taurat. Ketika meninggalkan Taurat, maka dia bukan umat terbaik lagi.
Ya. Dan umat terbaik akhirnya bergeser kepada umat Islam. Gitu ya. Ini di surat Ali Imran surat ketiga ayat 110. Ya, kita lihat di sini syaratnya apa menjadi umat yang terbaik? Ya, surat 3 ayat 110. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummatin tuh. Kamu umat Islam adalah umat yang terbaik, bukan Yahudi lagi. Ya. Kenapa? Tapi ada syaratnya. Karena kamu satu nih. Ya. Ta'muru nabil ma'ruf. Tuh. Karena kamu ngajak berbuat baik tadi, ya. WA ayu tahajud kan ngajak baik tuh, enggak apa-apa, jalan terbaik. Ya. Yang kedua, wa tanhauna 'anil munkar. Mencegah kejahatan. Dan yang ketiga, nih, wa tu'minuna billah, beriman kepada Allah maksudnya meyakini keesaan Allah. Tuh, ya. Jadi kalau nanti masih ada yang bilang enggak Yahudi umat terbaik di masanya, iya. Tapi di masa sekarang sampai hari kiamat Allah katakan umat Islam adalah umat terbaik di surat Ali Imran ayat 110. Ya, karena ta'muru nabil ma'ruf, ngajak yang benar, wa tanhauna 'anil munkar, ya, mencegah kemungkaran atau kemaksiatan, wa tu'minuna billah, meyakini keesaan Allah atau qul huwallahu ahad. Udah, masuk Isya. Oke. Gimana, ada pertanyaan? Cukup? Ya, kalau cukup berarti saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.